Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Asy-Syuhada dan juga panitia Ramadan, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kita, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita malam hari ini masih Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat semangat, Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita kelapangan sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa ini Allah terus kekalkan sehingga kita bisa menikmati Ramadan sampai pada akhirnya. Karena boleh jadi, Pak, ya, ini malam yang ke-24. Boleh jadi malam 25 tak ada lagi kita di dunia ini. Boleh jadi di malam ke-27 kita sudah terbaring di rumah sakit. Siapa yang tahu? Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, kami adalah hamba-hambamu yang tak berdaya, kuatkan kami, berikan kami nikmat lagi dan lagi untuk menikmati Ramadan ini, ya Allah. Kalau kita sudah minta kepada Allah, maka yakin kita Allah akan memberikan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang pemuka suku Quraisy, ya, ketua dari suku Quraisy itu, Pak, yang punya kebiasaan menyembelih seekor unta. Ini kebiasaan dia nih. Sembelihnya seekor unta, kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Ini makan siang gratis nih. Sama aja, Pak. Jadi kalau ceritanya bagi-bagi makanan dari zaman dulu sudah ada. Ini dedengkot suku Quraisy itu ini ada yang menyebutkan itu Abu Sufyan dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Asbabun Nuzul juga Al-Wahidi juga menyebutkan itu Abu Sufyan. Dan dia itu, Pak, siapapun yang datang nanti dikasihnya aja tuh daging itu, diberikannya aja. Tiap pekan dilaksanakan ini, tiap pekan dibuatnya. Maka berita ini pun tersebar di kalangan orang-orang. Ada orang yang dermawan di kota Mekah, dia sering bagi-bagi makanan di salah satu hari dari satu pekan itu. Kabar ini pun, Pak, tersebar ke sekeliling kota Mekah. Lalu ada dua orang anak yatim yang miskin mendengar berita ini, mereka itu sangat antusias, Pak. Mirip kalau kita tengok orang lagi mau ngambil antri bansos, Pak. Oh, semangat orang, ya, semangat. Ketika mendengar berita bahwa di sekitar Ka'bah ada yang nyembelih satu ekor unta, anak-anak ini yang miskin tadi, dua orang ini, Pak, anak yatim, Pak, dia pun bersegera mengambil mangkuk-mangkuk mereka, dibawa, lari dia menuju ke area Masjidil Haram, cari-cari di manalah ada orang menyembelih unta untuk dapat dagingnya. Karena mereka orang miskin, dari keluarga miskin, lama tak makan daging. Kalau bisa ada yang kasih daging, maka bahagialah hati mereka. Sambil malu-malu mereka datang mengantri, Pak. Tungguin satu persatu, dilihat, oh masih ada dagingnya. Kan takut juga habis kan? Ya, masih ada, mengantri lagi, menunggu lagi pelan-pelan. Ketika tiba giliran anak-anak yatim ini di situ, dilihat sama panitia, ya. Oh, kasih tahu sama bosnya. Kata bosnya, tidak ada untuk anak yatim, anak miskin, pulang kalian. Dimarahin, Pak. Disuruh pulang anak-anak yatim ini. Padahal dia sudah berharap untuk mendapatkan sedikit pun jadilah, ya, sedikit pun jadi dalam anak makan daging. Tapi diusir. Larilah anak-anak itu, anak budak-budak kecil. Pergi. Pergilah. Lari mereka. Tapi namanya anak kecil, diusir-usir pun balik lagi dia. Perut lapar, ya kan? Perut lapar.
Ya, kepingin makan daging tentu ya balik lagi ngantri lagi dia. Tengok-tengok dia lagi masih ada. Dia berharap bahwa tadi mungkin bapak tuh lagi nggak enak moodnya, ya mungkin lagi kena marah istrinya mungkin tuh kan. Sekarang mungkin agak reda, agak reda sedikit ya. Ini mudah-mudahan kasihlah mengantri lagi meminta. Pak, kami anak yatim miskin minta nafkah sedikit pak. Kalian lagi rupanya. Ya benar kayu pak, asok. Dipukul ya pak. Apa nggak lari anak-anak itu. Akhirnya tak balik lagi. Sedih betul hati mereka Bapak Ibu sekalian. Sebegitu banyak orang yang hadir di sekitaran Ka'bah itu, tak ada satu pun yang membela anak yatim miskin ini. Kenapa Pak? Karena mereka yatim Pak. Mereka yatim. Seandainya ini anak-anak kita Pak, kita ini sebagai orang tua, sebagai ayah, anak kita pulang ke rumah mukanya biru. Bapak-bapak datang nggak ke sekolah nanya ketemu itu siapa kepala sekolahnya. Kalau saya datangi Pak, anak saya pernah hidungnya berdarah pulang dari sekolah. Besok saya datangi kepala sekolahnya, langsung ini anak saya kenapa begini, saya nggak mau tahu, saya bilang ya anak saya sekolahkan sini baik-baik. Kalau nggak selesai ini Pak, nih media sama pengacara datang ke sini, saya ngancam aja Pak. Ancam aja, tapi takut juga kan kepala sekolahnya kan. Panggil itu siapa orang tuanya itu yang mukul anak saya. Itulah harus selesaikan. Saya sebagai orang tua harus membela anak saya. Harus tahu kalau ada orang tua tak membela anaknya, buang ke laut aja orang tuanya. Apa tak berguna orang tua ini. Kenapa? Memang itu tugas orang tua membela anaknya. Ya. Maka ketika anak yatim tadi ini disakiti, dimaki, dihardi, dipukul, tak ada yang membela Pak. Kenapa? Tak ada orang tuanya, miskin lagi. Itulah. Kalau sudah miskin, yatim, memang azab betul anak-anak itu. Ya, memang azab betul. Tak ada yang membela mereka. Tapi apakah anak-anak yatim ini mereka memilih untuk lahir dari rahim orang miskin? Apakah anak-anak yatim ini memilih untuk lahir dari keluarga yang bapaknya bakal cepat mati? Tidak Bapak Ibu sekalian. Allah yang menempatkan anak-anak ini dengan takdirnya, dengan kebijaksanaannya, dengan kuasanya Allah. Allah lahirkan anak ini dari rahim orang miskin dan bapaknya cepat mati. Makanya mak yatim dia. Dan ketika tidak ada manusia yang membela anak-anak ini, maka Allah yang maha kuat yang membela mereka Bapak Ibu sekalian. Anak-anak ini dengan hati yang terluka lari mereka takutan, maka Allah turunkan ayat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad siapa orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang-orang yang menghardi anak yatim, mengusir mereka, menzolimi mereka, menyakiti mereka. Langsung datang pembelaan Allah dari langit Pak. Gak main-main pembelaan ini. Ketika ayat ini turun, maka sampai kiamat ayat ini tidak dicabut. Dan sampai kiamat orang yang menyakiti anak yatim itu termaktub namanya sebagai orang yang menjadi asbabun nuzul, sebagai orang yang menyakiti anak yatim. Dahsyat Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus hati-hati sekali dalam memperlakukan anak yatim. Meskipun kita sama-sama tahu Pak, anak yatim ini kadang-kadang kelakuannya Pak agak-agak lebih ya dari yang ya agak-agak bandal sedikit itulah ya. Tapi hal ini bukan karena mereka ingin seperti itu, bukan. Ketika mereka menjadi yatim, mereka kehilangan figur seorang ayah, figur ya. Dan sayangnya jarang ada di antara masyarakat kita, bahkan di keluarga besar kita, yang mau menjadi figur seorang ayah untuk anak yatim. Padahal anak yatim itu sama baiknya dengan anak-anak yang lengkap orang tuanya Pak, asalkan mereka mendapatkan figur seorang ayah yang baik. Bukankah Nabi Muhammad juga lahir dalam keadaan yatim?
Tapi kenapa Nabi itu baik? Kenapa akhlaknya mulia? Karena walaupun meninggal ayahnya Abdullah, ada kakeknya Abdul Muthalib yang menjadi pengganti. Figur namanya, figur karakter seorang ayah. Meninggal kakeknya, ada figur Abu Thalib yang menjadi ayahnya. Figur, nggak harus ayahnya langsung. Siapapun bisa, Pak. Ya, siapapun bisa. Belajar dari sirah nabawiyah, belajar dari tafsir ini, Pak. Maka ketika salah seorang dari keluarga besar saya, ada yang sudah single parent, single parent. Jadi anaknya itu ya tidak ada ayahnya, ya kan? Saya bawa anak ini, Pak, untuk tinggal sama-sama saya. Anak saya ada 3, tambah atau lagi berempat jadi ya. Kebetulan usianya sama dengan anak saya paling besar, sebaya. Nah, jadi ada kawan. Dari yang dulu dia, Pak, ranking 2 dari belakang. Ya, sekolah tuh, Pak, murid 40. Ya. Dia ranking 38, Pak. Ah, itulah. Dahsyat kan ini. Bacaan sholat tidak pandai. Ya. Tapi setelah tinggal bersama, saya perlakukan anak ini seperti anak saya. Makan yang sama, tidur di kamar anak saya sama-sama, pakaian kita semua. Bahkan kayak mana saya marah sama anak saya, begitu saya marahin dia. Tapi takut juga, Pak, ini yatim nih. Takut juga, tapi harus diperlakukan sama. Akhirnya dia berprestasi, Pak, hafal Quran dia juz 30. Ikut lomba dia ceramah bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, menang juara 2. Banyak. Ternyata anak yatim tadi yang nggak bisa apa-apa itu ternyata bisa ketika ada figur lengkap di sana yang mengasuh dia. Makanya kita ini kadang-kadang sama anak yatim ini terlalu menganggap remeh. Nah, walaupun bandel ya bandel, tapi mereka ini orang-orang yang istimewa. Itu kenapa ada namanya infak anak yatim. Itu kenapa Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, aku dan orang yang menyentuh dan seperti ini di dalam surga. Karena memang tidak gampang. Jemaah saya pada cerita nih, dia pernah mengasuh anak yatim, Pak. Dibawa anak yatim ini dari kampung Meranti, Pak. Kebetulan di sana ada satu daerah yang agak kekurangan, ada anak yatim, dibawalah ke rumah. Anak laki-laki, Pak. Ibu ini punya anak laki-laki, umurnya sebaya, sama sebaya. Maka setelah sampai di Pekanbaru, diberikan pakaian, ya, pakaian yang sama seperti anaknya. Ini orang kaya nih, ibu-ibunya orang kaya nih. Diberikan pakaian yang sama seperti pakaian anaknya. Dipersilahkan tidur di kamar yang sama dengan anaknya, pakai AC, kasur spring bed, lengkap, kamar mandi dalam kamar, mantap. Ya, malam tidur. Namanya seorang ibu, ya kan, ini ada orang baru nih, saya perhatikan dulu nih kayak mana dia, nyenyak nggak tidurnya, kan begitu, Pak. Dan seorang ibu kan malam-malam keluar, ibu tuh buka pintu, tengok kamar anaknya dibuka, tengok anaknya aman tidur dia. Tengok ke sebelah mana kasur atau lagi, loh nggak ada ini, Pak. Kemana anak ini? Kamu kabur dia. Maka hidup pada lampu, tiba-tiba, Pak, nampaklah anak itu, karena di rumah ya di Meranti sana biasa tidur, Pak, tak pakai AC, Pak. Kau Pekanbaru pakai AC kedinginan nggak, Pak? Nah, sanggup dia keluar. Di Meranti sana tidur di atas dipan kayu, Pak. Ya. Padahal di rumah itu ada sofa, dan di situ dia tidur. Tahu di mana, Pak? Di atas piano kayu itu, di situ tidur. Apa kata bu tidak ibu tuh? Aduh, Pak, di atas piano pula tidur anak ini. 3 hari sanggupnya, Pak. Hari ketiga ditelepon orang tuanya, Bu, ibu jemputlah ke sini. Nah, ibu ya kayaknya dia nggak biasa di Pekanbaru. Ini mungkin di sana aja saya kirim aja bulanannya. Itu lagi nggak mudah untuk bisa mengasuh anak yatim. Tapi siapa yang berhasil, maka dia akan diperlakukan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang istimewa di sisi Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, hati-hati terhadap anak yatim. Meskipun mereka misalnya mereka ini bandel, Pak, tetap perlakukan mereka dengan baik. Jadikan mereka seperti anak-anak kita sendiri. Jadikan diri kita, apalagi kita tokoh masyarakat,
kita orang masjid, kita orang yang rajin sholat, perlakukan anak yatim seperti anak kita. Jadikan dia sebagai seperti anak kita. Pegang kepalanya, Pak. Jangan waktu lagi bagi-bagi amplop depan nih, pegang kepalanya. Ngasih satu amplop 10 anak yatim, 10 pegang kepalanya. Bukan itu tujuan sebenarnya. Disebut itu mengusap kepala anak yatim ketika dia pulang sekolah, di jalanan, ya sehari-hari. Nak, gimana nak? Itu bukan di sini dijejer, Pak. Jadi saya mohon maaf, saya termasuk yang paling nggak setuju dengan itu, Pak. Dipertontonkan anak-anak yatim depan. Saya mohon maaf, Pak, kalau memang di sini dibuat seperti itu, saya mohon maaf sekali. Bukan maksud untuk apa-apa, tapi saya termasuk yang tidak setuju. Jangan pertontonkan anak yatim seperti itu, Pak. Biarkan aja mereka duduk di belakang. Ya, sudah diberikan santunan. Ya, kalau ingin mengusap kepalanya, jangan di sini diusap. Waktu di jalan lah. Ketemu nak, sini nak, gimana kabarnya? Gimana sekolah tadi? Ada jajan sedikit. Sehingga dia merasa walaupun tak punya ayah dia, tapi dia punya bapak-bapak yang banyak di sini. Sehingga akhlaknya kan jadi akhlak yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kadang-kadang kita ini terlalu letternek. Ya, ada hadis usap kepala anak yatim menggugurkan dosa-dosa. Mulailah semua berjejer bapak-bapak kan, usah. Bukan itu. Jangan letterlek lah. Kita melihat konteks hadis itu, lihat pada konteksnya. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana memang kita dilatih untuk itu. Peduli kita terutama memang kepada anak yatim. Jangan sampai keluar dari Ramadan dengan kita merasakan lapar, kita harus berbagi di bulan ini, kita masih melupakan anak yatim. Jadikan mereka sebagai prioritas. Nah, biasanya kalau Ramadan itu masjid biasanya ada tuh nyantun anak yatim kan? Berlomba-lomba lah, Pak. Ya, berlomba-lomba. Karena sebaik-baik pemberian kita adalah memberi kepada anak yatim. Mudah-mudahan siapapun yang menyantuni anak yatim, rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyantuni anak yatim, diampunkan dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyantuni anak yatim, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang menyantuni anak yatim, didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu rahmat Allah. Waktu juga yang membatasi kita. Enaknya sebenarnya sampai 1 jam nih. Tapi nanti protes pula jemaah kan lambat. Tapi mudah-mudahan ini mencukupi, menjadi bekal untuk kita bersama. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata, sikap yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.